semuanya. Malam hari ini kita bisa sholat ke kediaman Pak Nur Yono lagi. Beliau insya Allah sehat. Pak Nur, ada beberapa pertanyaan Pak Nur terkait dengan persamaan ajaran kejawen dengan berbagai macam agama yang ada, sebut saja misalnya Islam, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Barangkali nanti ada titik-titik perbedaan yang perlu dieksplor. Semoga Anwar. Oke. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Oke, kita bicara tentang, langsung aja Mas Indra ya. Oke, Pak. Ya, bahasanya agak banyak nanti. Kalau kita bicara tentang kesamaan ya, kesamaan itu yang saya dapat itu antara keseluruhan ya, dari Kapitayan, dari kejawen, Hindu, Buddha, sama Islam ya. Kalau Islam saya dapat dari ini Mas Indra, dari Syekh Abdul Qadir Jilani. Syekh Abdul Qadir Jilani itu standarnya orang makrifat itu harus paham dulu tentang 4 alam. Ini standar orang makrifat, 4 alam, dan di alam-alam itu apa saja yang ada. Itu standar ya. Itu standarnya orang makrifat. Kalau tidak paham itu yuk masih bingung. Tapi kalau yang kejawen ya, kejawen, Hindu, Buddha ya, terus apa ya, kalau dulu ada Kapitayan gitu, itu yang dipakai adalah yang saya dapat ya, dari Empu Barada sama Syekh Abdul Qadir Jilani itu ternyata standarnya sama persis. Sama persis iya, gak ada beda sedikit pun. Itu yang dipakai adalah ini, sama 4 alam. 4 alam itu yang Nasut itu ya? Iya. Jabarut, alam Nasut, Malakut, Jabarut, iya. sama Lahut. Nah, itu ada untuk memilah itu ada standarnya Mas. Yang Nasut itu untuk jasadnya Nasut ya. Kalau Malakut adalah badan, ini sama saja. Maksud saya adalah Empu Barada sama Syekh Abdul Qadir Jilani, 4 alamnya. Standarnya juga sama. Yang pertama alam Nasut itu standarnya untuk alamnya jasad. Yang kedua alam Malakut ya. Alam Malakut ini standarnya untuk badan halus. Badan halus itu adalah akal sama kolbu, rasa, itu badan halus. Terus alam Jabarut itu alamnya roh. Nah, ini Jabarut alamnya roh. Terus alam Lahut zat tunggal, zatullah. Nah, itu ini persis sama. Nah, cuma yang saya tahu di Islam, tapi Buddha, Hindu, nama-namanya yang saya nggak tahu ya, nama-namanya. Yang ini yang menarik ya, ternyata semuanya sama ya. Yang beda itu cuma inilah yang di alam Nasut ini Mas, ritual sehari-hari. Itu begitu masuk di alamnya badan halus sudah sama semua, apapun agamanya sama. Jarang Bapak orang yang punya perspektif seperti itu. Iya. Artinya memang butuh pencarian yang tidak sebentar barangkali untuk kita bisa sampai pada pemahaman itu. Karena
yang jadi problem hari ini kan memang perbedaan kan. Iya, iya benar. Iya. Heeh. Di alam nasut itu tadi ya. Iya, Pak? alam nasut. Itu cuma ritual fisiknya yang beda. Iya. Tapi begitu masuk alam malakut, alam badan halus, ya, kolbu sama akal itu sudah sama persis. Nah, itu yang seharusnya ada suatu ini. Tapi terus nanti masuk ke alam Jabarut. Alam Jabarut itu alam manunggal, Mas. Alam manunggal itu alamnya mengenal Allah tunggal, manunggal di sana. Manunggalnya di sana. Manunggalnya antara keseluruhan keempat anasir alam Jabarut itu. Empat anasir di alam Jabarut itu ada Nur Muhammad. Nah, terus ada Ruh Muhammad. Ruh Muhammad. Beda ya? Beda. Nur Muhammad sama Ruh Muhammad beda. Nah, Nur Muhammad itu yang cikal bakalnya untuk bahan baku wujud makhluk. Termasuk dunia ini barangkali. Termasuk dunia. Betul. Nur Muhammad. Ya. Terus ada akal sama kolbu. Akal sama kolam. Kolam itu gambaran kolbu kita. Terus Ruh Muhammad yang meliputi. Nah, itu yang meliputi itu Ruh Muhammad atau Nurullah. Iya. Itu sama persis. Begitu orang-orang Hindu Buddha, orang Kejawen masuk ke alam suwung gitu ya. Alam Jabarut itu sama. Allah itu tidak diperanakkan, tidak beranak, maha. Nah, itu sama persis, gak ada beda. Nah, seharusnya ada suatu kesamaan begini, seharusnya ada suatu kayak pondok bersama loh. Iya. Itu asik, Mas. Betul. Jadi kita menampung, kita cari titik temu, tidak hanya belajar pada kulit saja, tapi substansinya orang beragama itu bagaimana ya Pak? Iya, benar. Karena kalau sudah masuk di dalam, ya memang sudah tidak iya. Itu 7 tahun loh saya di alam suwung itu, Mas. Pertama cuma mengenal alamnya Syekh Qadir Jilani. Iya. Pertama. Tutup bukunya di alamnya Empu Barada. Jadi 4 alam komplit ini. Terus setelah alam Jabarut masuk alam Zat Tunggal. Itu sudah persis sama, nggak ada beda. Makanya gini ya Pak Nur, sesepuh kita, tokoh-tokoh yang plural gitu ya, seperti almarhum Kholis Majid gitu kan. Ketika kemudian ditanya, loh kamu kok punya menantu beda agama? Dia jawabnya simpel, emangnya kenapa? Oh dia juga manusia, gitu kan? Seperti Gus Dur, Gusmus, Cak Nur, ini kan mereka merangkul semua. Iya, benar. Artinya kalau kita sudah masuk di dalam, itu yang ditonjolkan adalah kasih sayang kasih gitu ya. Sayang. Masuk ke alam Jabarut sudah kasih sayang, Mas. Sudah kasih sayang sana. Masuknya ke alam Jabarut semua agama sama, nggak ada beda. Semua agama sama. Sama. Kepercayaan, kejawen, kapitayan, terus kasunyatan persis sama. Asal kita mau masuk. Caranya masuk sama. Caranya masuk sama. Nah yang hanya belajar kulit itu akhirnya dikit-dikit sirik, musyrik, bid'ah, kafir, lonte gitu ya Pak Nur ya? Iya. Itu di titik nasut, Mas. Oh nasut di titik alam nasut nanti kita buka. Di titik alam nasut itu alam neraka, Mas. Alam yang pertengkaran di situ. Ini untuk keadaan Indonesia sekarang ini biar viral, Mas. Betul. Ini alam nasut itu alam neraka. Iya, alam neraka. Bukannya ada titik neraka. Bukan semuanya neraka, bukan. Ada neraka, ada titik neraka, nanti kita bahas malaikat. Itu artinya kita sekaligus mengirimkan pesan bahwa ketika kita belajar spiritual, belajar agama, jangan hanya mentok pada tataran kulit atau syariat saja ya Pak Nur ya. Memang harus mencoba untuk masuk. Caranya masuk kalau Pak Nur dulu bagaimana? Oh, caranya masuk kalau saya dimasukkan, Mas. Tapi setelah itu belajar caranya masuk orang itu seharusnya gimana tuh? Saya paham, Mas. Tapi saya dulu
nggak ada keinginan masuk, tapi dimasukkan semua bleng gitu sudah. Wah ini. Berarti yang memasukkan itu bukan guru manusia, bukan ya? Bukan, Allah sendiri. Allah sendiri. Gak bisa mas. Itu prerogatif Sulit Bapak Nur ya? itu dapat mursyid yang bisa menjelaskan gimana cara masuk itu sulit. Bisa ya paling untuk kalangan mereka gitu. Kita nanti floor wes untuk semua gitu. Untuk semua agama sudah. Jadi sekali lagi bahwa asal kita mau masuk ke 4 alam itu tadi, kita akan memiliki sebuah kesadaran bahwa sesungguhnya apapun agama dan kepercayaan itu sama, tidak ada bedanya. Iya. Oke, jadi karena selama ini kita selalu sibuk mencari perbedaan, tidak mencoba mencari persamaan di dalam setiap perbedaan. Ya, Pak. Seharusnya ada pondok marifat untuk semua agama. Nah, pondok harusnya ada marifat pondok marifat untuk semua. Asik itu mas. Waduh. Itu sebuah apa ya? Sebuah simbol bahwa kita loh aneka ragam tapi satu. Siapa tahu Pak Nur nanti pertemuan kita itu bisa menginisiasi cita-cita luhur itu Pak Nur ya. Oke Pak Nur terima kasih atas waktunya teman-teman, terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan pesan yang kita kirimkan bersama Pak Nur pada malam hari ini bisa tersampaikan dengan baik, diterima, semuanya membawa kebermanfaatan untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi